البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat yang disyarah oleh Ibrahim Al-Khuraisi atsabahullah. Terakhir kita ambil adalah mengenai pembatal keislaman yang keenam, yaitu barang siapa yang mengejek atau mengolok-olok sedikit saja daripada agama Rasulullah SAW, baik itu mengenai pahala ataupun hukuman, maka sungguh dia telah termasuk atau sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran. Rinciannya barakallahu fikum kita akan baca sekarang yang dibagi oleh para ulama ahlul ilm. Di antaranya barakallahu fikum yang dibagi oleh al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, bahwasanya yang namanya istihza, mengolok-olok atau mengejek itu ada dua bentuk. Ada yang mengolok-olok dalam bentuk terang-terangan mengolok-olok, mengejek itu terang-terangan dengan ucapan, suara. Ada yang dikenal dengan istihza ghair sharih, dalam artian dia mengejek atau mengolok-olok tapi tidak terang-terangan, dengan mata atau dengan mulut atau dengan lidahnya atau dengan tangan, kan bisa ngejek. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat apa yang beliau sampaikan, halaman 73. Qala Ibrahim Al-Khuraisi atsabahullah, wa qad qasama ghairu wahidin min ahli al-ilm minhum al-imam al-mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullah alaih hadan naqidha ila qismain. Dan sungguh dari kalangan ahlul ilm, lebih dari satu kalangan ahlul ilm yang mereka membagi pembatal yang keenam ini menjadi dua bagian. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau membagi menjadi dua bagian. Ahduhuma, salah satu di antara keduanya, al-istihza'u sharih, yaitu ejekan atau olokan yang sifatnya sharih, terang-terangan. Jadi mengejek syariat Rasulullah tapi terang-terangan dengan suaranya, dengan lantunannya. Nah, kita lihat kalladzi nazalat fihi al-ayah, sebagaimana yang telah turun ayat berkaitan masalah kisah yang sudah kita sebutkan kemarin, yaitu mereka terang-terangan barakallahu fikum ketika pada perang Tabuk, mereka terang-terangan mengatakan kami tidak melihat para pembaca Al-Qur'an kami itu mereka melainkan apa? Orang-orang yang paling peduli dengan perutnya, orang-orang yang paling dusta ucapannya, dan orang-orang yang paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Padahal yang mereka inginkan siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Ini kan secara tidak langsung terang-terangan. Walaupun sindiran kan tidak ada yang lain kecuali Rasulullah dan para sahabatnya. Menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Nah, kita lihat di sini, wa huwa qauluhum, yaitu ucapan mereka, ma ra'ayna misla qurra'ina haula'i arghabu butunan ila akhirih. Yaitu ucapan mereka, kami tidak melihat seperti para pembaca Al-Qur'an kami. Mereka itu melainkan apa? Arghabu butunan. Mereka adalah orang-orang yang paling peduli dengan perutnya. Kan ajakan itu. Nah, kemudian wala akdzabu alsunan, kemudian tidaklah apa? Tidaklah mereka melainkan orang yang paling dusta ucapannya. Wala ajban indal liqa. Wala ajban indal liqa, dan tidaklah mereka melainkan orang yang apa? Yang paling penakut ketika berjumpa dengan musuhnya. Kan ajakan ini. Nah, kita lihat wa nahwu dzalik, atau dan yang semisal dengan itu min aqwalil mustahzi'in, dari ucapan-ucapan orang-orang yang mengejek atau mengolok-olok. Jadi ini terang-terangan ya, dengan ucapan terang-terangan, itu namanya al-istihza' as-sharih. Nah, itu enggak diragukan lagi sudah. Walaupun bermain-main sendagura dikhawatirkan, karena kemarin kan sudah saya sebutkan mereka awal mulanya cuma sendagura atau bermain-main saja alasan mereka. Tapi langsung apa? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur atau minta maaf. Kalian sudah kafir yang sebelumnya kalian padahal beriman, bayangkan. Awal mulanya cuma mereka barakallahu fikum istihza'nya atau
mengolok-oloknya tersebut apa? Sekedar bermain-main. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami sekedar bermain-main dan juga sekedar sendaguro. Tapi hati-hati. Terkadang sendaguro atau permainan itu bisa jadi seseorang malah justru terjatuh dalam kekufuran, hati-hati. Seperti ini tadi. Kita lihat, kaman yastahzi'u bil amirina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar min ajli dzalik. Seperti orang yang mengejek orang-orang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan orang-orang yang melarang dari perkara yang munkar. Diajak, kalian tuh apa? Kalian tuh seperti ini. Padahal apa? Padahal orang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar menjalankan perintah, istilahnya itu. Karena termasuk sifat umat ini diberikan pilihan, dijadikan umat pilihan karena berdua sifat ini diantaranya. Paham ya? Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Yang dikeluarkan untuk manusia. Memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang munkar. Kalau ada orang kok pasal mengejek orang-orang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf, orang yang melarang dari perkara yang munkar kok diejek-ejek, mengolok-olok dan semisalnya, dikhawatirkan terjatuh dalam kekufuran juga, hati-hati. Wa kal istihza'i bil musallin li ajli salatihim. Seperti orang-orang yang mengolok-olok atau mengejek orang-orang yang salat dikarenakan salat mereka. Wah, salat apa itu? Atau istilahnya ngejek-ngejek lah istilahnya. Setiap hari salat terus atau misalkan kalau salatnya diam aja khusyuk. Dia ngejek intinya. Barakallahu fikum, bukan istilahnya cuman menyebutkan tapi mengejek, menyepelekan dan semisalnya, hati-hati. Wa kal istihza'i biman a'fa lihyatahu li ajli i'fa'iha. Barakallahu fikum, seperti orang yang mengejek orang yang memelihara jenggotnya karena dia meliharanya, diajak kayak kambing, ya kan dia gitu kan, atau kayak intinya seringnya kayak kambing itu seringnya, kayak kambing ini itu juga ejekan yang berbahaya sekali itu, ejekan yang sifatnya berbahaya sekali. Barakallahu fikum. Wa halum majarradan, kiaskanlah yang lain seperti ini juga. Dalam artian kalau sampai mengejek seperti itu keadaannya karena dalam rangka dia menerapkan kewajiban atau syariat tadi kok malah diajak, yaitu tadi. Dikhawatirkan orang tersebut kalau tidak ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan, dia terjatuh dalam kekufuran. Allahul musta'an. Faqul hadza wa masyabahahu kufrun mukhrijun minal millah wal iyadu billah. Seluruh ini tadi, contoh-contoh ini tadi dan yang serupa dengannya adalah kekufuran yang bisa mengeluarkan dari millah, dari agama. Jadi hati-hati barakallahu fikum, walaupun sendagura atau istilahnya bermain-main atau bercanda, upayakan canda dan sendagura yang istilahnya tidak ada unsur dustanya atau tidak berkaitan masalah mengejek agama dan semisalnya, terutama agama Islam ini. Wasani yang kedua, ghairus sharih, yaitu ejekan atau olokan yang tidak terang-terangan. Ini juga termasuk ternyata ya. Tidak terang-terangan dengan suara, tapi dengan kedipan mata, dengan lidah. Orang ngejek dengan lidah bisa enggak kira-kira? Bisa, seperti lidah. Ya, menjulurkan, paham ya? Kemudian dan mulut itu juga bisa, mencucu, paham ya? Bisa juga. Paham ya? Intinya dia niatnya mengejek, kan ada orang dinasihati malah melet-melet istilahnya kan. Istilahnya gitu istilahnya ya, gambarannya ya. Itu kan ngejek istilahnya. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat sini apa yang beliau sampaikan, ejekan yang tidak terang-terangan wa huwa al-bahrul ladzi la sahila lahu. Contohnya banyak sekali bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Paham ya? Kata beliau, seperti lautan yang la sahila lahu, tidak ada tepinya. Jadi contohnya banyak sekali. Misal contohnya ar-rumz bil ain, yaitu seperti barakallahu fikum isyarat dengan mata. Kalau dengan mata bagaimana ngejekan? Kalau dengan mata gimana kira-kira? Kedip ini ngejek loh. Kira-kira gimana? Melotot dan misalnya ya. Atau yang misalnya kan ngejek juga kan bisa. Kalau teman kedip ini ya mungkin bisa juga, tergantung niatnya. Barakallahu fikum, yang jelas seperti itu. Wa ikhrajul lisan, mengeluarkan lidahnya. Ini jelas ya. Sering yang kita jumpai ya biasanya ya anak-anak kecil itu ada ngejek-ngejek kan. Misalnya kadang dinasihati ngeyel. Ya intinya ejekan dengan lisan itu bisa. Dalam artian dengan lisannya maksudnya dengan lidahnya. Wa maddus syafah, atau dengan apa? Memajukan syafah itu ini, apa namanya itu? Dua bibir. Mau cucu istilahnya. Ngejek itu, kan bisa juga wal ghamas bil yad 'inda tilawati kitabillahi aw sunnatir rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau dengan barakallahu fikum
dengan gerakan tangan ketika ada bacaan, ketika membaca Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah SAW dengan tangan juga bisa. Misalkan gini ya kan? Ngajak juga ini, gini atau istilahnya intinya ejekan dengan tangan itu juga bisa. Nah, itu termasuk ejekan yang tidak terang-terangan. Tapi kembali ke niatnya, tapi seringnya dengan gaya-gaya tangan atau mulut atau lisan tadi itu kan orang bisa nilai itu biasanya untuk ejekan ma'ruf, kembali ke urfan itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya secara tidak langsung kalau misalkan ada nasihat, kemudian ada istilahnya bimbingan tentang kebaikan, kemudian dia malah justru mengejek dengan lisannya atau dengan lidahnya, kan nampak gitu loh. Tapi kalau misalkan orang lagi makan makanan yang kira-kira pedas, ya kan, kemudian lidahnya keluar, itu nggak ngejek kan istilahnya. Jadi semuanya kembali urf untuk masalah ini tadi, untuk masalah gerak-gerik ejekan tidak terang-terangan tadi itu, mau dengan mulutnya atau dengan lidahnya atau dengan matanya, kembali ke urf. Urfnya itu biasanya orang yang seperti itu ngejek, itu paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Aw 'indal amri bil ma'ruf wa nahyil munkar. Nah, barakallahu fiikum. Atau ketika ada orang yang merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar, dia malah mengisyaratkan tangannya. Nah, barakallahu fiikum atau istilahnya enggak maulah istilahnya itu. Nah, Allahu musta'an. Fahada aidan kufrun, maka seperti ini juga kekufuran walaupun dengan tidak terang-terangan. Intinya ini semuanya hukum vonis ya, barakallahu fikum, nawaqidul Islam ini perlu diperhatikan agar kita tidak terkesan orang yang suka mengkafirkan. Harus dilihat mawani'nya. Mawani' itu penghalang-penghalang untuk dikafirkan, dilihat. Apakah dia melakukannya karena keliru atau karena lupa atau karena dipaksa atau karena kebodohan. Itu kan penghalang semua itu. Jadi jangan sembarangan langsung kita dikit-dikit langsung, Pak, jenengan itu kafir. Wah, marah-marah nanti. Sebabnya apa? Cek dulu, kalau dia bodoh, enggak tahu ilmunya, kita kafirkan langsung ya tidak bisa. Paham ya? Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan seperti itu. Nah, fayajibu 'alal muslim an yahdhar min dzalika ashaddal hadar wa an yakhafa minhu 'ala nafsihi. Maka wajib bagi segenap seorang muslim agar dia berhati-hati dari perkara tersebut dengan barakallahu fikum, sikap hati-hati yang sangat, dalam artinya sangat berhati-hati. Dan agar khawatir terhadap dirinya kalau seandainya tertimpa perkara tersebut atau seandainya barakallahu fikum, dirinya terjatuh pada perkara tersebut. Karena perkaranya kelihatan sepele ya, bersendahura, bermain-main, tapi ternyata dengan lafaz tersebut bisa menjerumuskan seorang dalam kekufuran. Allahu musta'an. Wa yajibu 'ala kulli muslimin an yusarimal mustahzi'in bi dinillahi wa bima jaa bihi rasul. Dan wajib atas setiap muslim untuk memerangi orang-orang yang mengejek, mengolok-olok agama Allah, dan orang-orang yang mengejek atau mengolok-olok terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maksudnya agama Islam ini ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, dari kalangan a'imah ada yang mengarang kitab yang sangat bagus sekali itu ya, As-Sarimul Maslul. Karangan siapa itu kalau saya? As-Sarimul Maslul alaman sabba atau alaman sabba ar-rasul, masalah itu ya. Jadi pedang yang terhunus bagi orang yang mencaci maki Rasul. Semakna itu nanti cek lagi, yang jelas ada karangan kitab mengenai hal tersebut. Jadi khusus satu jilid itu ya, kalau enggak salah Ibnu Qayyim atau kalau enggak Syekhul Islam itu ya. Barakallahu fikum, dicek lagi. Satu jilid tebal itu ya, itu khusus membantah orang-orang itu yang mencaci maki Rasul. Pedang terhunus judulnya, udah ngerti. Kita lihat di sini, walau kanu aqraba qaribin, walaupun itu kerabat dekat sendiri. Kalau seandainya dia mencaci maki Rasul, mencaci maki agama Allah, maka dinasihati. Jangan sampai justru terjatuh dalam kekufuran tadi. Wa alla yujalisahum, bahkan hendaknya tidak duduk-duduk dengan mereka. Karena berbahaya. Duduk dengan ahlul ahwa, dengan pengikut hawa nafsu itu terkadang malah bikin hati kita sakit. Sakitnya bukan karena istilahnya apa-apa ya, istilahnya dipukul itu enggak ya. Maksudnya syubhat yang ada pada dirinya. Kalau kita enggak bisa menepis, duduk dengan ahlul syubhat, dikasih syubhat, masukkan syubhat, hati kita sakit ya rasanya. Karena kita enggak bisa bantah itu loh. Oleh karena itu peringatan para ulama sangat tegas sekali. Di antaranya Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah, beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Karena sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka itu bisa bisa menyakitkan hati. Bisa membuat hati itu sakit. Lafaz duduk-duduk itu beda dengan duduk. Kalau duduk kan sekali, paham ya? Atau dua kali kemungkinan nasihati, tapi duduk-duduk tiap hari. Duduk-duduk dengan dia, paham ya?
senang dengan dia dan misalnya padahal syubhanya banyak. Kalau seandainya barakallahu fikum hafizakumullah dia bisa menghindar itu lebih baik demi menyelamatkan hatinya. Paham ya? Karena apa? Karena itu tadi. Kemudian Al-Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahmatullah alaih beliau juga mengatakan la tudalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la aminun an yughmisukum fi dhalalatihim au yulabbisu ma kuntum ta'rifun. Semakna itu. Artinya hati-hati kalian, jangan kalian duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu. Karena aku tidak merasa aman kalau seandainya justru mereka akan menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan mereka atau membuat kalian rancau, membuat kalian samar-samar terhadap kebenaran yang dulu kalian mengetahuinya. Seringnya kan gitu. Sudah tahu di atas kebenaran, debat dengan al-bidah, al-dhalal, al-batil, kita kalah debatnya, bingung. Yang benar itu aku atau dia ya? Biasanya gitu kan? Sebabnya karena perdebatan nanti. Jadi untuk masalah perdebatan ini harus hati-hati. Karena patokan kita adalah hadis yang sahih. Hadisnya Abi Umamah Sudah bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Artinya tidaklah sekelompok kaum itu mereka tersesat yang dulunya berada di atas petunjuk. Bayangkan. Dulunya sekelompok kaum tersebut berada di atas petunjuk, melainkan apa? Illa utul jadal. Melainkan karena didatangi pintu perdebatan. Debat, kalah, bingung, stres, bingung lagi. Wah, yang benar siapa ya kira-kira? Padahal awalnya dia apa? Awalnya dia yakin di atas al-haq, di atas kebenaran. Oleh karena itu kalau kita menasihati orang, dia orangnya mujadil, suka debat, bukan kebenaran yang dia cari, kemudian gak mau ngalah juga, dikasih dalil malah mengeluarkan akal. Kasih dalil mengeluarkan akal, itu asalnya ditinggalkan. Paham ya? Kenapa? Karena nanti kalau kita nggak mampu, justru kita tambah bingung gitu loh. Bingungnya tuh yang benar tuh aku atau dia, seperti itu, yang dikhawatirkan itu. Maksudnya kita meninggalkan dia itu bukan karena kita itu istilahnya kalah ya, istilahnya demi menyelamatkan hati kita, demi menyelamatkan hati kita. Walaupun dia ngomong, wah kalah kamu itu, baru sebentar udah pergi, misalkan. Biarkan, ngomong sesat. Yang jelas kita meninggalkan dia itu demi menyelamatkan apa? Hatinya atau agama kita. Itu lebih baik barakallahu fikum. Naam. Karena perdebatan itu asal usulnya barakallahu fikum dalam artian perdebatan itu memang diperbolehkan tapi dengan syarat. Syaratnya dia harus memiliki ilmu yang mapan terhadap ilmu syariat ini. Al-Qur'an, Sunnah tentunya ya. Kemudian juga dia harus punya mumpuni dalam berdalil, berhujjah. Dalam artian ilmu sudah ada, Al-Qur'an dah hafal, As-Sunnah dah hafal, tapi dia paham dalam masalah menggunakan hujjah tersebut. Paham ya? Kemudian harus punya pengalaman wawasan yang luas. Karena terkadang mereka tidak tahu dalilnya tapi karena pandai ngomong, itu terkadang dalil yang kita pakai itu malah seakan-akan kita ragu sendiri, benar atau enggak ya? Ya enggak? Diputarbalikkan itu istilahnya itu. Biasanya ahlu kalam ya, yang pandai ngomong adalah ahlu kalam, al-falasifah dan semisalnya. Makanya barakallahu fikum kalau kita tidak memiliki kriteria tersebut, asalnya kita lebih baik menghindar, tidak berdebat. Dan tujuan perdebatan bukan untuk berbangga-bangga, si fulan pandai debat, jago debat, bukan, tapi untuk apa? Li'idharil haqqi wa ibtalil batil. Untuk menampakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Tujuannya itu. Maksudnya itu ya, insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi hati-hati. Kita lihat sini, li'alla yakuna minhum, agar tidak seperti mereka atau tidak masuk bagian dari mereka. Jangan duduk-duduk dengan mereka karena na'am barakallahu fikum, kita duduk dengan mereka, dengan orang-orang yang mengejek-ngejek atau mengolok-olok Rasulullah atau mengejek-ngejek agama yang benar ini, kalau seandainya suatu ketika kita dihukumi, itu enggak menyalahkan yang hukumi karena orang menghukumi secara apa? Zahirnya. Paham ya? Jadi kalau kita duduk-duduk dengan ahlu bid'ah wad dhalal, duduk-duduk dengan kelompok sesat misalkan, kalau suatu ketika kena tuduhan, itu yang nyalahkan, kita nyalahkan dengan nyalahkan orangnya. Nyalahkan kenapa kok kita duduk-duduk sama dia ya? Karena orang itu menghukum secara zahirnya. Paham ya? Perkara batinnya diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, misalkan ada orang dia berjubah Sunni Salafi tapi duduk-duduk dengan barakallahu fikum istilahnya pengedar narkoba misalkan. Terkenal dia ya. Istilahnya duduk-duduk terus, ngobrol sama dia, pergi kemana sama dia, walaupun dia istilahnya orang awam, tapi pengedar narkoba. Namanya. Suatu ketika orang yang duduk-duduk tadi walaupun Sunni Salafi, ada dua kemungkinan. Terpengaruh akan jadi pengedar juga atau kena tuduhan. Oh ya itu ya. Nah, itu globalnya ya, atau contoh yang lain. Nah, seorang Sunni Salafi duduk dengan apa? Dengan apa istilahnya apa? Dengan pemabuk lah istilahnya. Pemabuk berat istilahnya atau penjudi. Itu suatu ketika juga ada dua kemungkinan. Ima terpengaruh jadi mabuk juga atau dia tertuduh
sebagai pemabuk. Walaupun aku enggak Pak, aku sunni salafi, aku enggak mabuk. Tapi ngapain kamu duduk dengan dia? Tapi kenapa kamu duduk sama si pemabuk tadi? Oleh karena itu perlu diperhatikan barakallahu fikum, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi hukum asalnya itu global dalam artian zahir. Kita hukum secara zahirnya. Adapun bawatinul umur amruha ilallahi jalla wa ala. Adapun perkara-perkara batin semuanya urusannya adalah apa? Kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi seseorang itu beserta agama temannya, maka lihatlah bersama siapa dia berteman. Kita lihat sini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam misluhum. Hati-hati. Divonis langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang duduk dengan pengekor hawa nafsu dinasihati suruh pergi kok malah menggauk, malah tidak mau, malah duduk dengan mereka terus. Itu divonis berarti kamu seperti mereka. Kita lihat sini. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah itu kok malah diingkari, orang malah diolok-olok, diajak, dengar kayak gitu, fala taq'udu ma'hum, jangan kamu duduk bersama mereka. Sudah tahu orangnya ngolok-olok Al-Qur'an, mengajak Al-Qur'an, kita juga enggak bisa bantah misalkan, enggak bisa nasihati juga, jangan duduk bersama mereka. Sampai kapan? Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka beralih pada pembicaraan yang lain. Dalam artian kalau mereka bicara pembicaraan yang lain lagi urusannya. Tapi kalau masih bicarakan mengejek Al-Qur'an, mengejek As-Sunnah misalkan, jangan duduk bersama mereka. Kenapa? Innakum idzam mislukum. Sesungguhnya kalian kalau tidak mau seperti itu, tidak mau pindah, berarti kalian seperti mereka. Innakum idzam misluhum. Jika demikian berarti kalian seperti mereka. Kalau tidak mau pindah, tidak mau menghindar dari mereka. Faman sami'a ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha wa huwa jalisun ma'ahum ma'ridha bil julus ma'ahum fa huwa misluhum fil ismi wal kufri wal khuruj anil Islam. Allahu musta'an. Artinya, maka barang siapa yang mendengar ayat-ayat Allah taala diingkari, diolok-olok, diejek, dalam keadaan dia duduk bersama mereka, apa ridha? Bedanya ini. Apa ridha ya? Ma'ridha, bersamaan dia itu senang, ridha duduk dengan mereka, fahuwa misluhum, maka dia bersama mereka atau seperti mereka, walaupun dia enggak ngejek. Dia enggak ikut ngejek-ngejek, cuma ridha dengan perbuatan mereka. Maka sungguh orang tersebut seperti mereka di dalam dosanya, kekufurannya, dan keluar dari agama Islam. Berarti mafhumnya sendiri kalau enggak ridha lain lagi urusannya. Misalkan ada orang di penjara, ditangkap, misalnya di Sandra itu ya, tangkap secara mendadak gitu. Nah, di situ orang-orang pada ngejek Al-Qur'an, ngejek As-Sunnah. Nah, kita pribadi kan benci, enggak suka, enggak ridho. Tapi dengar enggak kita? Dengar. Nah, itu enggak bisa dikafirkan kita. Masuk dalam terpaksa. Paham ya? Masuk dalam perkara darurat di situ. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat sini. Di bawah itu ada catatan kaki, ay laysa mukruhan ala dzalik. Maksudnya bukan orang yang dipaksa. Tapi kalau dipaksa ya enggak bisa berbuat apa-apa. Tangannya misalnya dibelenggu atau tangannya diikat misalkan, tapi mereka ngejek Al-Qur'an, ngejek As-Sunnah, ngejek Allah, ngejek Rasulnya, dengar kita, tapi kita kan bisa ngingkari dengan yang lainnya, tapi hati kita tetap benci gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Dikit lagi, wa qalu aw sawabihi aw iqabih, ay man istahza'a bi syai'in mimma ja'a ad-din bihi min sawabi ba'dil a'mal aw al-iqab 'ala ba'dil af'al, kama yatalaffaz bidzalika ba'dul maghrurin al-muhtaqin al-jahilin, fa hadza kufrun 'adzim. Fa na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabih. Artinya, barang siapa yang mengajak atau mengolok-olok sedikit saja dari apa yang datang dalam agama ini berupa pahala sebagian amalan-amalan orang yang melakukannya, atau mengenai hukuman iqab terhadap sebagian perbuatan-perbuatan jahat dan semisalnya, sebagaimana yang ini dilafadzkan oleh sebagian orang-orang yang tertipu, orang-orang yang suka mengejek, orang-orang bodoh, maka ini sungguh telah terjatuh dalam kekufuran atau kufuran yang besar. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Nah, fa na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabih. Maka kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kemurkaannya, dan juga perkara yang bisa menghantarkan kepada pedihnya adab, atau perkara yang bisa menghantarkan kepada adab yang seperti. Nah, barakallahu fikum. Jadi, orang dikasih udzur bil jahl. Dikasih udzur bil jahl maksudnya orang itu karena bodoh kemudian enggak dikafirkan, itu manakala bodohnya tersebut memang bodoh wajar. Dalam artian bagaimana?
Dalam artian dia ketika bodoh itu memang enggak tahu gitu loh ya. Tapi ketika dikasih tahu ini yang benar seperti ini harus taat, harus kembali pada ilmu yang dikasih tahu tadi, atau kembali pada ilmu yang diajarkan tadi. Jadi bodoh, dia tahu dia bodoh, tapi dia nggak mau belajar, tidak mau mempelajari, dan dia malah mengatakan, wah biarkan kami bodoh. Nah itu dengan dikasih udzur itu. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan ketika beliau, nah barakallahu fikum, mensyarah kitab Kasyfus Syubhat, beliau menyebutkan seperti itu. Jadi orang dikasih al-udhur bil jahl, al-udhru bil jahli, dikasih udzur ketika dia bodoh itu, yaitu orang bodoh yang dia merasa bodoh dan mau menghilangkan kebodohannya. Tapi kalau orang bodoh tidak merasa bodoh, dinasihati, tetap enggak mau menghilangkan kebodohannya juga, enggak mau belajar juga, itu malah justru terhilangkan apa? Udzurnya. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.